Oke, baik. Kali ini saya akan membahas tentang ukuran letak data. Jadi di sini saya telah menyiapkan dua soal. Yang pertama adalah soal untuk data tunggal, yang kedua adalah soal untuk data kelompok. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke soalnya saja. Oke, kita mulai dari soal untuk data tunggal terlebih dahulu. Ini adalah data nilai ulangan harian matematika materi fungsi kuadrat siswa kelas 10 Semarang. Wow, di sana ada note ya, ada keterangan bahwa KKM-nya itu 65 itu. Dan jika dilihat secara sekilas nih, yang remedi itu cuma 2 orang cuy ya. Ini lihat nih, cuma 2 orang doang. Dua orang doang dari sekian banyak siswa itu. Mungkin nih gurunya pinter banget nih cara ngajarnya gitu. Oke. Oke, langsung ke topik utama aja. Ini dia soalnya. Tentukanlah kuartil ketiga, desil ketujuh, dan persentil 91. Oke. Oke, langsung saja ini saya telah persiapkan coretan dan sebagainya untuk menghajar materi ini. Oke. Jadi, sebelum kita menjawab ini, ada baiknya kita harus mencari satu hal terlebih dahulu yang disebut dengan frekuensi kumulatif. Kenapa harus mencari frekuensi kumulatif? Karena supaya kita tahu di mana letak data itu nanti. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ya. Ini saya singkat FK aja. Frekuensi kumulatif. Caranya ya mudah. Ini anggap aja dulu 2 ya. Jadi 2 ditambah 6 jadi 8. 8 tambah 10 jadi 18 dan seterusnya. Oke. Jadi dipercepat aja ya. Oke, sudah. Jadi yang pertama kita akan mencari kuartil ketiga terlebih dahulu. Oke, jadi saya tulis di sini aja ya. Oke. Jadi kuartil ketiga adalah ini untuk data tunggal ya. Jadi caranya seperti berikut. Kuartil ketiga. Jadi karena kuartil itu membaginya adalah 4 data sama besar, jadi ya perempat gitu. Penyebutnya 4. Ini kan 3 ya. Ya, 3 per 4 itu. Dikali n-nya. Oke, n-nya kalau kita lihat nih dia n-nya. Jumlah frekuensi totalnya itu dari seluruh ini. Jadi 35 ya. 35 ditambah 1 kayak itu. Sorry. Nah, kayak gini nanti. Ya, jadi formulanya ya kayak gini aja. Q ke I sama dengan I. Ya, sorry. I per 4 karena ini kuartil ya. Selalu per 4. Dalam kurung N ditambah 1. Nah, N-nya ini kan ini. Tambah 1 memang formula ya. Memang konstantanya kayak itu. I selalu mengikuti dengan ini. Ya, Q3 kayak itu. Oke lah. Pasti kalian sudah ngerti. Lanjut aja. Jadi kalau ini dikalkulasiin jadi 36 ya. 3 per 4 kali 36. Ini bisa coret dari 9. 9 kali 3 18 gitu. Oke, segini ya. 18 hasilnya. Artinya adalah data ke-18 dari sekumpulan data ini. Nah, pertanyaannya di mana kan data ke-18 ya? Sudah pasti kan di sini ya. Udah dekat banget gitu. Ya, berarti yang mengandung data ke-18 lah di sini gitu. Jadi sudah jelas ya bahwa kuartil ketiga itu adalah yang ini 70. Karena letak datanya itu ya di sini gitu. Ya pasti ini gitu. Oke, udah lanjut ke yang kedua. Desil 7 gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk desil, persentil, kuartil ini ya sebenarnya mudah aja gitu. Langsung saja ya. Desil ke-7. Gimana cara menentukan formulanya gitu. Jadi ya singkat aja ya. Ini 7 selalu seperti ini. Jadi pembilangnya per. Nah, desil ini kan membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Jadi per 10 dia nantinya gitu. Ya seperti biasa. N plus 1 gitu. Ya N-nya kita sudah tahu tadi bahwa 35. Ya plus 1 aja. Nih langsung ubah ke 36 gitu. Ya langsung aja. Berarti 7 per 10 dikali 36 gitu. Berapa hasilnya? Tunggu ya biar cepat. Hasilnya 25,2. Oke, hasilnya 25,2. Nah, pertanyaannya adalah ini hasilnya kan desimal gitu. Jadi gimana caranya menentukan angka yang desimal kayak ini? Jadi sebenarnya ada caranya gitu lah. Jadi ditentukan bahwa data ke 25,2 gitu ya adalah data ke 25 ditambah 0,2, ini kan sisa 0,2 ya, dikali data ke 26 dikurang data ke 25. Oke. Jadi data itu ya X kalau nggak salah simbolnya gitu. Ya begini yang di formulanya. Jadi bisa nggak dilihat di sini? Data ke 25 tuh data yang ini dia data ke 25. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk lagi mencarinya. Oke.
Jadi data ke 25. 25,2 adalah ini. 75 ya. Oke, 75 ditambah 0,2 dikali data ke 26 dikurang data ke 25. Nah, data ke 26 dia pasti berada di sini nih. Gitu. Maksimal kan 27. Berarti data ke 26 sampai 27 berada di sini gitu. 80 kan? Oke. 80 dikurang ya 75 kan data ke 25 ini. 75. Oke. Langsung aja dikalkulasiin. Jadi ini 75 ditambah 0,2 dikali dengan ini 5 ya. Oke, jadi kalau ini dikali jadi 1 ya. 75 plus 1. Jadi 76. Jadi inilah kesimpulannya bahwa desil ke-7 adalah hasilnya 76 gitu. Oke. Udah ya. Desil ke-7 hasilnya 76 gitu. Oke. Lanjut yang terakhir yaitu lah persentil 91. Nah, jadi sudah tahu kan bahwa formulanya kayak itu ya. Jadi mudah aja. Tinggal ya begitu aja lah. Oke, biar nggak ada gini, langsung aja ditulis di sini aja langsung. Oke, jadi persentil 91 gitu. Sama dengan persentil itu membagi data menjadi 100 bagian sama besar gitu. Ya, langsung aja 91 per 100 dikali dengan ini. Langsung aja ya. Ini kan n plus 1. Ya, n plus 1 kan 35 ditambah 1. Langsung aja nih ubah jadi 36 gitu. Ya, 91 per 100 kali 36 gitu. Oke, tunggu ya. Langsung aja pakai kalkulator biar cepat. Oke, hasilnya adalah 32,76. Oke, ini hasilnya desimal lagi. Jadi ya sudah tahu kan formulanya tadi kayak apa. Oke, jadi data ke 91 data ke 32,76 gitu ya. Adalah data ke 32 ditambah 0,76 dikali dengan data ke 33 dikurang data ke 32. Ya itu aja. Nih formulanya kayak itu aja sih. Ada polanya lah. Kalian pasti bisa kok. Jadi data ke 32 data yang di mana? Oh, ini dia data ke 32. Jadi pas-pas banget ya. Jadi mudah lah itu. Jadi data 32 itu 85 itu ya. Jadi langsung aja 85 ditambah 0,76 dikali dengan data ke 33 itu. Jadi, lihat ini. Ini kan 35. Jadi maksimal 35 itu. Jadi data ke ini kan 32. Jadi data ke 33 sampai data ke 35 berada di sini gitu. Kita kan maunya data ke 33 ya, berarti dianya itu berada di sini gitu. Di sekitaran interval di sekitaran angka 90 gitu. Langsung aja, 90 dikurang ini. Data ke 32 kan 85 ya. Langsung aja, jadi 85 ditambah 0,76. Ini jadi 5 itu, dikali 5 itu ya. Oke. Ini jadi 5 gitu. Sorry. Oke, langsung aja pakai kalkulator biar cepet. Jadi hasilnya adalah 3,8 tuh ini. Jadi 85 tambah 3,8. Ini hasilnya akan menjadi 88,8 gitu ya. Jadi ini hasil dari persentil 91. Jadi itu pembahasan untuk video tentang soal pembahasan data tunggal untuk materi ukuran letak data. Oke, jadi lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke soal data kelompoknya gitu. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal untuk data kelompok. Oke, di sini diterangkan bahwa data tinggi badan siswa kelas 17 Semarak dalam satuan cm itu. Oke, kalian bisa lihat di sini. Kita langsung soalnya saja. Tentukanlah kuartil pertama, desil ke-8 dan persentil 73. Oke. Jadi seperti biasa ya. Sebelum kita mengajar soal ini, pertama-tama kita harus tentukan terlebih dahulu, apalagi kalau bukan frekuensi kumulatif. Oke, di sini saya percepat saya ya, frekuensi kumulatifnya. Jadi di sini sudah tertera ya bahwa N alias total frekuensinya adalah 35. Oke, di sini kita akan pertama-tama mencari kuartil pertama terlebih dahulu. Jadi kuartil ini ya formulanya. Kuartil ke I adalah tepi bawah ke I ditambah panjang kelas yang dikalikan dengan, ini kan kuartil, berarti kan I per 4 dikali N dikurang FK min I
per FI. Saya akan terangkan satu persatu. Jadi TBI ini adalah tepi bawah ke I, alias tepi bawah, pokoknya datanya ini adalah datanya kayak itu nanti. P ini adalah panjang kelas kayak itu. Ya ini I per 4N ini kan ya gini ya, kuartil. Ya kalian sudah pasti tahu lah. Ini menentukan ininya. Maksudnya kuartil keberapa ya, I-nya ini juga mengikut itulah. Setelah itu ini FK min I. FK min I artinya adalah ini satu kesatuan ya. Artinya adalah frekuensi kumulatif sebelum data ke I. Ya nanti saya terangkan lagi. Dan FI ini adalah frekuensi ke I-nya, frekuensi datanya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi kuartil ke 1 sama dengan tepi bawah ke 1 ditambah panjang kelas yang dikalikan dengan ini. Oke, kita hitung terlebih dahulu ininya ya. Oke, kita hitung di sini aja biar cepat. Jadi ini ya, karena kan I-nya itu kan 1, berarti kita ganti 1 aja. 1 per 4 N. N-nya kan 35 itu. Oke, kita langsung hitung pakai kalkulator biar cepat. Hasilnya adalah 8,75. 8,75. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa datanya itu berada di kisaran 8,75. Makanya maksudnya datumnya itu berada di kisaran 8,75. Inilah fungsinya kita menentukan frekuensi kumulatif terlebih dahulu, karena supaya pengerjaan kita cepat dan tepat saat kita menentukan di mana letak data itu. Oke, 8,75 berarti data yang terletak di sini gitu. Nih, coba lihat nih. Ini maksimal kan data ke-13. Ini artinya data ke-6 ya, lebih dari 5 kan 6. Data ke-6 sampai data ke-13 dia terletaknya di kisaran interval di sini gitu. Oke, jadi di sini ya. Kita tentukan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah TBI alias tepi bawah ke I. Nah, tepi bawah berarti dia itu berada di sini nih. Nih, kita harus tahu bahwa tepi bawah itu adalah batas bawah yang dikurang dengan 0,5 gitu. Ini untuk bilangan bulat pasti dikurang 0,5. Ini memang sudah rumus ya. Tepi bawah sama dengan batas bawahnya kan ini, karena dia berada di sini. Ini kan 156 ya. 156 dikurang 0,5. Dan dikurang 0,5 ini memang sudah konstanta, memang sudah mutlak kayak gitu gitulah. Ini hasilnya adalah 155,5. Oke, itu tepi bawahnya. Kita hitung panjang kelasnya dulu. Oke. Jadi panjang kelas adalah batas bawah data kedua dikurang batas bawah data ke-1, atau bolehlah batas bawah kurang data ketiga dikurang batas bawah ke data kedua, atau apapun kalian boleh gitu. Karena kita tahu kan bahwa di masing-masing interval ini panjang kelasnya pastilah selalu sama. Itu adalah keyword gitu loh. Jadi ya kalian boleh hitungnya dimanapun gitu. Misalnya 176 dikurang 171 hasilnya pasti 5 gitu. Sama dengan 171 dikurang 166 gitu. Sama saja hasilnya itu 5 gitu. Jadi panjang kelasnya ya 5 gitu. Kalian artinya boleh aja menghitungnya dari ini dikurang ini dikurang ini. Asal jangan ini dikurang ini gitu. Harus berurutan lah, ini kurang ini boleh. Ya pokoknya kalian bisa lah semampu dan senyaman kalian gitu. Oke, sekarang kita udah tahu panjang kelasnya berapa. Lanjut kita hitung ini. Ini tadi kan kita udah hitung nih berapa tuh hasilnya. Ini kan ininya tuh 8,75. Nah, sekarang ini nih. Ini yang mungkin orang-orang masih bingung. FK min I alias frekuensi kumulatif sebelum data ke I gitulah, sebelum datanya gitu. Oke, kita lihat aja. Ini nggak perlu rumus sih. Lihat aja sekarang datanya. Ini kan frekuensi kumulatif, ini frekuensi. Yang kita lihat adalah kisaran frekuensi kumulatifnya gitu. Oke, jadi gini. Letak datumnya kan kisaran di sini kan? Nah, kisaran di sini dia. Jadi, ini kan frekuensi kumulatifnya kan berada di sini. Berarti frekuensi kumulatif sebelum interval ini berarti kan ini kan? Nah, ini sebelum berarti sebelumnya. Nah, ini angka 5 itu. Oke, jadi ya ini jadi 5 gitu nanti. Dan ini yang terakhir. Itulah FI alias frekuensi ke I gitu. Oke, sekarang kita lihat aja. Mereka frekuensi ke I berarti datanya kan terletak di sini ya. Berarti ini frekuensi ya. Jangan sampai salah. Oke. Ini 8. Oke, langsung aja masukin ke rumus. Di kuartil ke-4 kuartil ke-1 tadi ya. Sama dengan ini. 155,5 ditambah ini kan panjang kelasnya itu kan ini. 5, sorry. Ini 5. 5 dikalikan dengan ini. 8,75 dikurang ini. 5 kan? Dikurang 5 per ini. 8. Oke, langsung saja. Kuartil pertama sama dengan 155,5 ditambah. Oke, ini bisa langsung dikurang ya. 5 yang dikalikan dengan berapa nih ya? 3,75 per 8 gitu ya. Nah, sekarang ini hasilnya akan menjadi 2,34375. Nah, hasilnya kan desimalnya banyak banget nih. Gitu. Jadi, kita tinggal lihat, kita boleh ambil desimal dengan 2 angka di belakang koma itu aja. Oke, jadi
kita ambilnya sampai di sini aja gitu. Jadi kita anggap 2,34 aja. Sekarang tinggal ini dijumlah dengan ini gitu. Kuartil pertama untuk data kelompok ini hasilnya adalah ini. Di Q1 sama dengan 157,84. Oke, itu. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Membahas tentang desil ke-8. Di sini kita lanjut untuk menentukan desil ke-8 dan persentil 73. Jadi karena durasi video sudah sangat lama, jadi saya persingkat dengan sudah membuat kerangka jawabannya. Jadi di sini saya bakal bahas dengan kerangka jawabannya. Oke, kita lanjut aja. Desil ke-8. Jadi ya formulanya sama aja seperti apa yang telah kalian pelajari di data tunggal sebelumnya. Bahwa desil itu kan membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Jadi nantinya ya seperti ini dia. Ada 1/10-nya lah nanti gitu. Jadi lanjut aja. Pertama-tama kita harus tentukan terlebih dahulu ininya. Kerangka 8/10 N-nya itu. Kita tahu kan bahwa N alias banyak frekuensi atau total frekuensinya kan 35. Ya langsung aja diformulasikan gitu. Hasilnya akan menjadi 28. Oke, karena hasilnya data ke-28 di frekuensi kumulatif, kita harus cari tahu nih, dia itu terletak di kisaran interval yang keberapa gitu. Oke, jadi seperti ini kan. Ini kan maksimal data ke-30, maksimal data ke-30 gitu kan. Jadi ini kan data yang 25, data ke-25 sampai data ke-30 terletak di sini dia. Di interval 166 sampai 170 kayak itulah. Ingat ini maksimumnya itu. Ini juga maksimum. Alias kalau data ke-14 sampai data ke-24 terletak di sini kayak itu. Kalian juga pasti ngerti lah. Oke, karena terletak di sini ya, maka mudah aja gitu. Jadi frekuensinya akan menjadi 6, ini dia. Frekuensinya akan menjadi 6. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 24, ini kan frekuensi kumulatif kita, frekuensi kumulatif datanya. Berarti frekuensi kumulatif sebelum data ini kan 24 ini ya. Tulis saja 24. Panjang kelas selalu sama ya, 5. Karena ya masih soal yang sama. Dan yang terakhir lah tepi bawahnya itu. Jadi tepi bawahnya itu kan menjadi batas bawah dikurang 0,5. Nah, di sini batas bawahnya kan ini. 166 dikurang dengan 0,5 hasilnya ini gitu. Oke, langsung kita kalkulasiin aja. Jadi ini menjadi 165,5 ditambah 5 dikalikan dengan 28 min 24. Dari mana 28? Ya dari ini kan. Ini diganti menjadi 28. Min 24 ya ini. Kan sudah tadi dicari nih, min 24 per 6. Ya 6-nya dari mana? Ya dari ini. Kan udah tahu juga kan, dari ini juga gitu. Oke, langsung aja. Jadi hasilnya seperti ini. Langsung ke gini, langsung diformulasikan jadi seperti ini. Nah, kalau telah dijumlah hasilnya akan jadi ini gitu. Hasilnya akan jadi 168,83. Oke, ini hasil untuk soal desil ke-8. Oke, kita lanjut ya untuk menentukan ini persentil 73. Oke, saya juga sama ya, sudah membuat kerangka jawabannya supaya video ini tidak terlalu lama. Oke, ini dia, lanjut. Menentukan persentil 73. Jadi seperti biasa ya, pertama-tama kita harus cari dulu kerangka untuk ini. Nah, kita tahu kan bahwa total datanya itu 35, jadi 73/100 dikalikan dengan 35 hasilnya segini gitu. Kalau kalian bertanya kenapa per 100 kalau untuk persentil, jawabannya ya karena persentil itu memang membagi data menjadi 100 bagian sama besar, jadi per 100. Kalau kuartil kan 4 bagian, jadi per 4 nanti gitu. Kalau desil tadi kan per 10, membagi data menjadi 10 bagian sama besar, jadi per 10 kayak itulah. Itulah bedanya, kalian juga pasti tahu gitu. Oke, karena dia terletak di data urutan 25,5. Coba kita lihat di sini. Data ke 25,5 kan berada di kisaran ini juga kan? Kisaran ini. Jadi data ke 25 sampai data ke 30 terletak di kisaran interval ini kan? 166 sampai 170 gitu. Ya jadi sama aja, maka frekuensinya akan menjadi 6, sama aja seperti tadi. Setelah itu frekuensi kumulatif sebelumnya 24 ya sama aja karena ini kan panjang kelas masih selalu sama yaitu 5 dan tepi bawahnya masih sama seperti tadi ya. Itu batas bawah 166 ini dikurang dengan 0,5 hasilnya ini. Maka ya kalian tinggal masukin aja ke formula. Jadi ini dah persentil 73 menjadi 165,5 ditambah ini 25,5 dari mana? Dari ini kan udah dihitung dari sebelumnya. Dikurang 24 dari mana? Ya dari ini. Frekuensi kumulatif sebelumnya. Ini kan frekuensi kumulatifnya. Berarti yang sebelumnya kan ini gitu. Udah tahu kan? Per 6 ya ini gitu. Masukin dan hasilnya kan jadi ini nanti.
166,75. Jadi itulah pembahasan untuk video soal data tunggal serta data kelompok. Jadi data tunggal dan kelompok ini adalah satu kesatuan ilmu yang disebut dengan materi tentang ukuran letak data. Oke, ini namanya ukuran letak data ya.